Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur selalu ke Allah. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan kesehatan, berikan waktu luang, berikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita ini. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu, para pembina, pendamping, pembimbing, jazakumullah khairul jazak. Semoga Allah balas jasa baik beliau demi kita sebagai anak-anak generasi harapan bangsa. Para ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Oi, lai tadanga. Tadanga enggak? Kita live di YouTube nih. Jelek nanti Baitul Arafah santrinya. Antum muka nanti ya, Buya Erman Tanjung. Insyaallah kalau enggak hilang videonya ada di sana itu. Materi kita sekarang adalah toharah. Kalau kurang hurufnya mohon maaf tambah saja. Kalau balabiyah boleh dibuang. Yang penting kita menurut yang baik saja. Tahu bersuci, tawali dengan bismillah. Oke, pengertian toharah. Mic-nya luar dalam? Dalam. Pengertian toharah. Ya, yang di situ nampak tuh. Nampak tuh. Enggak. Nah, ya. Ya, kalau enggak pindah aja sini. Tengok sini nanti. Nanti enggak semuanya yang bisa Bapak sampaikan. Yang penting-penting saja. Toharah. Ya, suatu kegiatan bersuci dari hadas dan najis. Kegiatan bersuci dari hadas dan najis, sehingga seseorang tersebut boleh untuk melaksanakan suatu ibadah. Kalau tidak suci dari hadas dan najis, tidak boleh menjalankan ibadah. Nampak? Pintar. Nah, kegiatan bersuci dari hadas dan najis. Jadi kalau kita berhadas, ndak pakai mic terang ah? Soalnya kalau pakai mic kalian ribut. Jalan pakai mic le. Ternyata kalau berhadas dan bernajis tidak boleh melaksanakan ibadah. Berarti ibadah tersebut harus terbebas dari hadas dan najis. Jelas? Lanjut. Yang penting saja, anda usah dicatat semuanya nanti sakit tangannya tuh. Kegiatan bersuci dari hadas dan najis. Lah tuh, untuk menjalankan ibadah. Selagi kalian bisa simpulkan, simpulkan saja. Dapat juga bermakna bersih, suci. Bersih atau suci, pakaian, badan dan tempat. Pakaian, ya pakaian untuk ibadah.
tempat kita beribadah, dan juga badan kita melaksanakan ibadah itu. Ala barasiah pakaian, badan tidak. Kalau bernajis, berhadas, tidak boleh. Badan ala barasiah, ala mandi. Pakaian ala jo. Kalau kita tempat solat kita di kandang kambing, tidak juga. Harus bersih juga. Penjelasannya dengar ya, supaya nanti tidak salah dalam pemahamannya. Lanjut. Pembahagian toharah. Karena kalian mau pergi malam minggu, lama-lama tidak enak pula. Iya apa malam minggu? Enggak dah. Itu yo tu ha. Ya. Kini awak kalau malam minggu sih kau. Malam Ahad. Toharah atau bersuci terbagi dua. Satu dari hadas, kedua dari najis. Hadas dan najis. Ini bisa dengan tayamum, dengan mandi. Hadas, contoh hadas besar. Kalau laki-laki hadas besar apa contohnya? Bang? Air mani, air gula, air mani apa kok? Air teh. Mani kok banyak kok. Tuh. Itulah kadang nama itu mah. Iya tuh. Makasih ya. Masya Allah. Santri sini cerdas-cerdas. Ya. Itu harus mandi itu. Wajib tuh. Lah tahu mandi wajib? Lah pendahulu tunjukkan lah dah. Tiada kadang awak tu mah. Kalau ndak je tahu mandi wajib dah lah SMA tu lah bajanggui lo ndak tahu mandi wajib dah kacau tu. Kalau perempuan hadas besar contohnya. Awak ada perempuan kan? Apa contohnya? Iya, menstruasi kecuali mensret ya. Mana tahunya kan mengkaca kan. Siap menstruasi itu wajib mandi atau mandi wajib yang sering disebut. Perhatikan, kalau selesainya halangan itu jam 11, jam sabalik siang, mana jam? Oh ya, tapi kalian kan nampak dah. Jam 11, ya. Jam 11, maka untuk salat zuhur wajib. Tidak perlu tunggu nanti sampai sore. Kadang adanya pemalih bagai, awak sore lebih kau mandi. Zuhur hilang, asar habis. Dosa. Begitu. Oke. Kalau tidak bisa mandi, ndak ada air do, wah ke mandi. Tayamum. Tahu tayamum? Lah tu, ndak perlu tunjukan lah do. Apakah anggota tayamum sama dengan anggota wudu? Sama tayamum dengan cara mandi? Kau je coba, apa kau golek-golek dia dikasih tu kau. Oh mangga tayamum misalnya. Tayamum golek-golek lo bagai. Ia balik air nak do misalnya. Ada dulu. Dulu ada kejadian seperti itu. Awal-awal Islam turun tuh, dia tayamum, dia bergolat-golat. Bahasa Minang bergolek-golek. Gitu. Bergolat-golat di atar kasih pasir, gitu. Bahasa Minang kan kasih tuh. Kamu ngapain? Tayamum. Tuh bergolat-golat ba'a tuh. Iya nak do. Kalau iya itu kan bisa basah seluruh tubuh. Jadi ambo basah seluruh tubuh ambo jo kasih kau katanya. Kasih gitu.
Bahasa Minang kasih kan? Ah iyalah. Pandai-pandai awak seleh. Lah, bersuci dari najis. Ini pada badan, pakaian dan tempat. Kalau Allah awak selesai dari hadas, maka dari najis juga. Caranya dari najis itu berwudu. Tidak bisa wudu, bisa juga tayamum. Kalau hadas itu harus mandi. Wes. Hukum toharah wajib karena perintah Allah. Ternyata hukum bersuci itu adalah wajib karena itu adalah perintah Al-Quran surah Al-Baqarah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang suka taubat dan Allah mencintai orang yang taharah, mutatahhirin, suci. Jadi pada adik-adik para remaja putri, walaupun kalian itu dalam keadaan menstruasi, tetap berwudu. Jago wudu. Pai sekolah wudu dulu. Kalau wak pai ke pasar pai manggalas, manggaleh. Bahasa Minang manggaleh. Manggalas kan? Pai ke pasar wak pai manggaleh itu berwudu. Pai ke sawah wudu. Mana tahu ada yang bersawah sih kok. Pai ke balai jawi wudu dulu. Ada yang berjawi. Jawi itu kan jaga wibawa. Jadi Allah sayang, suka kepada hambanya yang suka taubat dan suka bukan jawi, suku jawi, suku tahara, bersuci, suku jawi. Wes Al-Baqarah. Ini hadis ini. An Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu siapa? Padusi. Iya padusi. Siapa Aisyah? Ada Aisyah sini? Ada. Aisyah itu adalah istri kemudian beliau menyatakan al-islamu nazifun. Apa artinya tuh? Islam itu bersih, suci. Fatanazafu. Ini dia supaya tidak payah mana. Maka jagalah kebersihan itu. Jadi jago kebersihan. Kebersihan diri, kebersihan tempat, kebersihan sarawah, kebersihan peci, kebersihan baju, termasuk kebersihan kolor. Kalau 3 bulan tidak cuci loh. Contoh, dijaga kebersihan. Labong kapindiang. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang-orang yang tidak suci. Illa nazifun. Ya, hati-hati. Jadi syarat masuk surga harus suci. Kalau belum suci harus suci. Kalau tidak suci berarti tidak suci. Payah benar lah. Tu kepulang apa tu? Enggak. Pai suci. Masya Allah. I'm sure. Wes. Alah kok. Sampai jam berapa? Sampai 9. Pulang kok lagi. Kalau malam mana?
Macam bersuci. Suci dari hadas, dari najis. Malah tuh. Macam-macam bersuci dari hadas dan najis. Ada 2. Kalam. Setarang iko ini kalam jole. Betul. Oh, talampo. Lah lun. Awak catat dah lun oke. Wes. Alat bersuci 1. Air. Bahasa Kuranjai kan air gitu. Air. Jadi air boleh dipakai untuk mandi, bersuci, minum, ayah. 2. Tanah. Kasih beko lah. Tanah dulu. Jadi tidak ada air, boleh tanah. Kalau bejana kita, piring kita kena dijilat oleh wawau. Wow, 2 kali wawnya. Wow. Gitu. Nyojile di wawau ga. Awak disuruh, bang, tolong kasih agiah makan wawau. Awak agiah saja piring makan awak langsung. Nyojile di wawau tu. Belemak peak di situ. Ambil piring tadi balik bang. Jiko bang agiah. Iyo maka harus disamak namanya tu. 7 kali 1 kali air campur tanah. Itu dia itu. Dia harus campur tanah ya. Ndak boleh air campur rinso. Ndak boleh air campur susu. Harus tanah. Kasih, ndak ada kasih dah. Debu tahu? Abu gosok. Ya. Abu rokok ndak bisa. Abu rokok tu bong kapindiang mah. Ya, ndak ada air boleh tanah, debu juga boleh. Batu. Boleh bersuci dengan batu, boleh dengan catatan batunya tidak bersanding. Bersanding. Bahasa Minang apa sandiang? Batu pacah, batu tajam. Atau batu runciang. Bapogon sa beko. Kanai beko. Air ndak ada. Awak pai itu, apa namanya tu kalau ke bukit-bukit itu, ke gunung-gunung tu. Beliau mendeki, apa ya namanya tu? King. King. Pai king tu. Pai king tu. Tiba di puncak bukit itu, kawan kau mengaca. Menceret. Pai ke bawah mencari air, ada lo gak 3 kilo ke bawah. Dalam perjalanan kau nyom berserak dalam Sarawak tu kau. Nyom mengaca mah. Maka kalau ada batu, ambil saya batu tu. Pogon saja batu tu. Boleh cebok dengan batu. Tapi batunya tidak boleh batu yang bersanding, yang pecah. Jangan batu tajam, luka nanti luko. Badarah kok. Ya. Batu. Dan juga tidak boleh anak batu lado. Tidak nyengek lagi dah. Lah, daun. Daun boleh. Air tidak ada. Debu tidak ada. Tanah tidak ada. Batu tidak ada. Ada daun, pakai daun. Tidak boleh daun yang membahayakan. Contohnya daun jilatang. Tahu daun jilatang?
Gata-gata di gue. Ndak gata deh yo, gata-gata. Ya beda tuh, gata dengan gata-gata. Ya. Dan juga ndak boleh daun yang dikonsumsi oleh manusia. Daun pucuk ubi ya tuh. Awak pai kaladang orang, awak mengaca mah. Awak pai king tadi tu. Ada pucuk ubi kalau diambil dia pak tu, lupanya bawa pulang. Ada kat 10 KB, berapa wan situ. Atau balataan situ lihat. Atau besok orang tu tiba, oh alhamdulillah paranci yang boleh ndak hilang doh. Nya bawa pulang di orang tu, nya masak langsung. Lumayan juga itu. Ya. Dan juga ndak boleh daun yang angui-angui awak dibuatnya. Daun bulu daun bambu. Oh, daun bios. Apa tu bio. Bahasa Minang bio. Kalian carilah, cari tahu saya dia apa deh. Arti itu. Yang kelima, tisue. Jadi kalau tidak ada daun boleh tisue, boleh. Biasanya cewek-cewek cantik kan sering bawa tisue itu. Itu untuk lap-lap itu. Lap mukae gitu kan, tangane gitu kan, hidungnya, salimoe. Ya, sadolah Ya, tisue boleh. Kalau kalian pernah naik kapal tabang, bahasa kampung apa kapal tabang namanya itu? Pesawat. Bantu orang kota warna lah, oke. Pesawat. Itu ada dalam toiletnya tidak disediakan air. Kalau pesawat yang kecil-kecil itu tuh tidak ada itu. Kalau pesawat ke Arab Saudi masih ada lah, mungkin jumlah 900-an gitu kan kapasitas penumpangnya. Tapi kalau ke Jakarta kan dah kek sekonya itu. Itu tidak ada, biasanya disediakan itu tisue. Dan tidak batue situ deh. Kalau batue itu bari dia. Ya, payahnya membawa pesawat tu, bari. Wes. Habis mah. Macam-macam ai. Banyaklah macam ai kok. Satu. Ayah. Hujan. Boleh mandi air hujan? Tuh keraja awak dulu. Saat kini saya awak cok mandi hujan. Mama awak mandi hujan yo sebenarnya. Masya Allah, kena juga jadinya ya. Dulu. Boleh air hujan diminum? Boleh cuci pakai air hujan? Boleh, tidak apa-apa. Ya. Boleh masak air hujan? Boleh, cobain aja. Air lawi. Iya asin. Kalau tidak namu asin, lagi gula. Ambil air lawi itu lagi gula. Air lawi kan asin, kecewa. Awak tidak ingin asin apa? Lagi gula, lagi kopi. Maka campurlah asin, mani, kopi, pahit. Jual ke pasar. Ya, air laut boleh dipakai wudhu, boleh. Andaikan kita pergi nelayan, pergi ke mana itu? Ya, pergi Kalawi lah gitu kan. Mana tahu ada kita mau jalan-jalan, mau shopping ke tengah laut. Ada 3 bulan tengah lawi itu. Air tawa tidak ada untuk berwudhu. Kita mau sholat, maka boleh dipakai air laut. Mandi boleh dengan air laut? Boleh. Minum boleh? Boleh kalau mau. Nah. Oke. Air telaga. Ini telaga. Air sumur. Semua. Boleh mandi air sumur? Boleh. Boleh berwudhu? Boleh. Mencuci? Boleh. Air sungai?
Ya dia selama nyo dulu. Dia nyo lewat dulu. Kau sanduk nyo nanti yo. Ya. Air sungai itu kalau dia airnya deras dari airnya banyak besar airnya boleh berwuduk langsung di sana. Kalau lewat mau niang di situ biarkan saja. Apa-apa. Mau niang melewat dia, ya silakan. Nah, gitu. Oke, air sungai boleh dipakai wuduk, boleh. Air salju, ya tambah saja air salju. Air salju, bukan air salju ya, salju. Salju itu di mana itu? Daerah mana biasanya? Daerah Padang. Aduh, salju di Padang kok. Wow, salju tuh. Salju itu biasanya daerah kutub. Kalau kutub utara, kutub selatan. Dan paling dekat air salju itu dengan kita dalam kulkas. Aku tidak percaya, masalah kalian freezer itu. Tidak usah lama-lama, 3 hari lah mah. Bentuk es juga. Nah, air embun. Air embun tahu? Embun pagi, embun malam. Dan itu boleh dipakai untuk berwuduk, untuk mandi, mencuci dan aktivitas lainnya. Wes. Pembagian air. 1. Air suci. Mensucikan. Ingat ya, penjelasannya dengarkan ya penjelasannya supaya kalian tahu. Nanti tidak tahu pula. Air suci dia bisa mensucikan. Disebut dengan air mutlak. Bisa pakai untuk mandi, untuk berwuduk, bisa dipakai untuk mencuci. Nah, itu air mutlak. Dia suci, bisa mensucikan. Bisa mensucikan itu artinya bisa dipakai untuk berwuduk. Paham Tom? Jelas Tom? Ngerti Tom? Baik Tom. Ya. 2. Suci tapi tidak dapat mensucikan. Airnya suci, zatnya suci, tapi sifatnya tidak bisa mensucikan. Paham? Contohnya air teh. Air teh boleh diminum? Boleh. Boleh dimakan? Boleh. Bisa dipakai untuk berwuduk? Tidak, karena dia tidak mensucikan. Air kopi boleh diminum? Boleh minum kopi, tapi tidak bisa dipakai untuk berwuduk. Air susu. Awak cok yang susu ya. Agak sehat badan awak empatnya. Susu tuh enak itu. Ya, terserah susu yang mananya. Dengkau boleh, yang saset itu juga boleh, yang cair juga boleh, gitu kan. Kalau di tempat-tempat orang apa itu kan ada di boleh, enggak apa-apa juga. Nanti kan gantungnya kan nanti diambil lagi gitu. Susu saset itu kan digantungnya di orang itu. Ayo ambil seseorang maksudnya kan. Air kelapa boleh, yang enggak boleh air kepala. Terlambe. Ya. Jadi air kelapa boleh diminum, boleh. Kalau enggak mau kalian ngasih ini juga enggak apa-apa. Air kelapa aja bawa sini. Sorry, iklan pula kita nanti. Ya. Dan lain-lainnya. Jadi air suci bisa diminum, dikonsumsi, tapi tidak bisa mensucikan. Artinya tidak bisa dipakai untuk berwudu. Paham dong? Baik.
Air suci dapat mensucikan, tapi makruh. Makruh itu lebih baik ditinggalkan. Mukaruah. Nah, gitu. Ini disebut dengan air musammash, yang sudah dipanaskan oleh sinar matahari. Di rumah awak ada box. Bak. Tempat wudu ada. Baskom. Tempat wudu biasanya awak situ wudu. Dan baskom itu ndak tertutup. Rumah awak lantai 7 gitu kan. Bagian atas terletak tempat wudu. Awak pulang kampung, pas balik ke Padang kok, jam sabalik kita mau berwuduk, panih sedang kencang, sinar matahari terus sama dia. Pas awak hawai air itu, awak pangan nama itu, awak hawai air itu, awak peci air itu, hangat dia, panas, kena ayu angi air itu, karena sinar matahari itu namanya air musammas. Itu mukaruah atau makruh. Lebih baik tidak dipakai untuk berwudu, ganti itu dengan yang baru. Itu baik. Air mustakmal jumlahnya saketek dikit lah tak pakai. Awak berwudu pakai bak tadi itu, pakai baskom tu. Kalau air pakai baskom tu kalian berwudu, maka boleh dipakai ambil. Perhatikan, nanti ndak nyambung. Ambil pakai gayung agak berjarak dari situ. Jangan sampai kapacak air wudu awak tu masuk ke dalam air tadi tu. Kalau masuk, berarti campur dia lagi. Yang sudah ndak bagus lagi. Itu namanya air mustakmal. Jumlahnya sedikit dan dia sudah terpakai, sudah bercampur. Itu tidak baik dipakai untuk berwudu. Mustakmal. Jelas? Oke. Air mutan najis. Apa itu mutan najis? Apa mutan najis? Bercampur dengan najis. Itu tidak boleh dipakai untuk berwudu. Awak ada adik ketik, umurnya ya setahun 2 tahun lah gitu kan, 3 tahun. Anak pandai berjalan, baru pandai berjalan tuh berapa tuh? Betul. 4 bulan bentuk pandai loh anak. Nak baju namanya. Nak lidah. Umur berapa? Kakak yang punya adik kecil. 5 tahun. Baru pandai-pandai berjalan. Setahun. 2 tahun. Nah, 2 tahun. Adik aku usil. Inyo kajambanan iya itu. Kan? Awak biasanya pakai wudu itu. Itu sudah bercampur. Kalau dia kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu 216 liter. Kalau dengan liter, baknya 60 kali 60 ukuran baknya. Kalau kurang dari itu sudah tidak baik dipakai lagi untuk berwudu. Tapi kalau tidak campur tidak apa-apa. Tidak ada kena najis. Atau nyok kajamban di wawau, nyongkek kakinya, gitu. Wow kan perangainya tahu selawat lah. Jadi air mutan najis, air bercampur dengan najis. Wes, air yang tak boleh dipakai termasuk air dicuri. Cilok air dipakai untuk berwudu, tidak boleh. Awas suara dalam masjid. Wes, ada catat? Ada. Udah ya? Udah. Macam-macam najis sucikannya. Udah. Bangkai. Ternyata bangkai itu najis. Tidak boleh makan bangkai ya. Darah.
Siapa yang hobi minum darah? Berhenti. Awak. Jangan lagi ya. Darah itu najis. Nanah tuh di mana keluar itu? Di kaki. Kalau kudis wa, gadang kudis wa tu. Batuka melele nanah itu. Aduh, yo telingo nanah keluar ke. Tu. Jangan awak unyui lo ko. Ya. Nanah itu kental kayak susu. Tak boleh. Sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, walaupun keluarnya emas, baik emas batang ataupun emas cair. Ya. Kubul dan dubur. Tahu kan? Kecuali kuburan. Jadi sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu adalah najis. Termasuk angin. Najis tu. Jadi ambil lo. Kau ambil boleh pulang lo. Apa tu? Anjing dan babi. Wow. Najis. Sampai hari kiamat anjing tetap anjing. Yang anjing itu anjing. Wow. Ya. Makanya bapak-bapak kita, orang tua kita yang hobi baburu, yang memelihara anjing, hati-hati. Jangan dibawa lelok anjing tu. Tak boleh. Dalam Al-Quran sudah jelas itu. Tapi walaupun anjing itu najis, dia haram, anjing berhak masuk surga. Anjing apa tu? Anjing? Anjing jangan sampai nama kawan. Ashabul Kahfi. Baca dalam Al-Kahfi ya. Jadi walaupun anjing berhak masuk surga, seluruh penduduk surga diri. Karena ada 7 pemuda yang akan masuk surga dulu. Seluruh penduduk masyar. Tagak sedonya tu. Maka lewatlah 1, 2 masuk surga. 3, 4, 5, 6, 7. Di belakang aja dah. Gitu. Ada anjing yang belakang. Sampai di depan pintu surga, stop. Kata Ridwan, tak kaji anjing kau. Kok di stop? Anjing tak boleh masuk surga. Tak boleh ya? Tak. Kunaon ya. Kenapa tak boleh? Nampoko anjing tak boleh masuk surga. Kata Ridwan, baik. Kalau tak boleh anjing masuk surga, saya nuntut keadilan. Jadi buka sidang dibuka untuk umum. Saudara terdakwa masuk, silakan duduk. Nama anjing. Contoh permasalahan nuntut keadilan. Kenapa tuh? Tidak boleh masuk surga. Baik, sidang dipending. Hakim rapat kecil dulu. Rapatlah hakim 7 orang. Hakim 1, boleh anjing masuk surga? Tidak. Hakim 2, boleh anjing masuk surga? Indah. Sampai hakim 7. Baik, sidang dibuka. Keputusan hakim memutuskan anjing tidak berhak masuk surga. Menangi anjing kau. Wala ilaha illallah, kecil anjing. Payah banah hidup kau. Sewaktu di dunia dulu ikut pemuda nan 7 tu. Beliau masuk surga, saya tak boleh.
sampai dilantiang kaki tangan kanan tangan kuah ya di muka kok patah wa tu dilantiang dulu tu diikut pemuda tu dalam berdakwah ndak boleh masuk surga tu mana keadilan Allah. Maka tadangalah suara dari atas langit, ya Ridwan udkhul fil jannah, hai Ridwan masukkan itu anjing ke dalam surga. Anjing yang saja berhak masuk surga. Baca dalam surah Al-Kahfi. Nah, makanya hati-hati kita. Walaupun anjing di dunia ini tetap dia hukumnya najis. Termasuk babi. Tidak boleh dimakan babi. Umat Islam tidak boleh makan babi kecuali darurat. Ya, dipangan saja, dia sate ataupun di dadar ataupun di dendeng tidak boleh. Minuman khamar najis. Ya, jadi minuman khamar itu najis. Bagian anggota binatang yang terpotong sebagiannya masih hidup najis. Kalau najis harus dijauhi, dihindarkan. Wes. Ini tidak usah. Ini terlalu banyak. Sesuatu yang menyebabkan kita mandi dan berwudu. Hadas terbagi pada dua bagian, hadas besar dan hadas kecil. Besar mandi, kecil berwudu. Yang mewajibkan kita berwudu sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Buang air besar, air kecil, haid, nifas. Itu menyebabkan kita kalau tidak catat dengarkan saja. Ya, itu direkam sama YouTube tuh. Itu menyebabkan kita mandi atau berwudu. Jadi kalau kita dalam keadaan halangan, perempuan tetap menjaga wudu agar kita tetap berstatus dalam keadaan taharah, suci. Tuh keluar, bacalah. Tuh keluar mani, mazi dan wadi. Ini kalian baca dalam kitab fikih nanti. Baik disengaja ataupun tidak. Kalau tidak disengaja, mimpi. Mimpi apa namanya? Mimpi baranang. Kalau disengaja, apa namanya? Onani. Dosa kamu. Ya, itu bagian dari zina. Zina tangan. Nanti di akhirat akan disiksa, akan dihisab. Ya. Makanya itu gunanya agama, menyelamatkan kita. Sesuatu yang tidak keluar dari kubul dan dubur, tetapi menyebabkan dia juga berwudu, hilang akal. Awak lah berwudu, masuk masjid, dengar khotbah, pas khotbah khatib sedang khotbah itu awak takalok, hilang akal. Atau kalau ndak takalok, ndak lah gilo sebentar, mungkin gilonya setengah jam lah, semini gitu kan. Tanya kawan, oi, bang gilo tadi ya? Ndak. Berdua lagi, menyentuh perempuan yang bukan mahram, apalagi dengan hawa nafsu, nyentrum dia nanti. Ya, nyentuh kubul dan dubur. Nah, itu batal wudu itu. Jadi kalau hilang akal, wudu batal. Menyentuh perempuan yang bukan mahram, batal wudu. Menyentuh kubur dan kubur, wudu batal. Awak siap mandi, pakaian dua, bau dua langsung, pakaian dua tujuh, pas memasang kolor,
Tapa cik buyong awak. Batal uduk tu. Iya itu yang batalkan uduk. Uduk lagi. Atau katepong awak wei. Batal uduk tu. Agama tu kan buka-bukaan saja. Ini kan ilmu fikih. Supaya kita tahu. Indah kok, iko la bakal mumpurun, beko dia masang kolor tu dah, langsung saya solat, ndak boleh, ndak sah. Maka kalau berwudu, jangan pakai handuk, pakailah kain sarung atau pakai celana, siap akan melaksanakan solat, baru kita berwudu. Kadang-kadang dalam memasang pakaian itu kita kan ndak bisa terkontrol tangan-tangan kita. Ya, apalagi tangan-tangan jahil kan. Ya jahilnya kayak kita aja gitu. Ya, menyentuh kubul dan dubur, wudu batal. Jangankan kubul dan dubur kawan, punya wak saya batal. Boleh punya kawan. Ya. Wes. Hadas besar yang menyebabkan kita mandi. Berjima. Ini setelah kalian nanti akad nikah itu. Kalau SMA biasanya sudah belajar tentang masalah pernikahan. Udah belajar belum? Yang kelas 3 sudah? Udah ya? Tuh. Semester 2, semester 1 udah belajar itu. Babun nikah. Tentang pernikahan. Nah, itu. Jadi jima itu salah satu bicara masalah pernikahan. Suami istri namanya itu. Haid dan nifas. Haid itu udah biasa, darah yang keluar setiap sebulan. Dalam sebulan itu ada jatah perempuan, itu tandanya perempuan itu sehat. Kalau ndak haid nyo dalam sebulan lah 3 bulan ndak haid itu perlu dibawa ke bengke itu. Ke bengke. Ke mana tuh? Rumah sakit. Nah, itu kan. Periksa kesehatannya. Nifas itu apa tuh? Darah yang keluar mengiringi ibu-ibu melahirkan anak. Ada jenis-jenis darah, ada pula. Adik-adik perempuan, kalau kalian ingin banyak tahu tentang wanita, baca buku fikih wanita atau ensiklopedia fikih wanita muslimah. Itu bagus tuh. Cukup di sana, luar biasa. Kalau nggak bisa beli, pinjam. Pustaka ada itu. Nggak bisa pinjam, jangan curi. Ya fotokopi gitu kan. Ada macam-macam darah nanti yang keluar dari tubuh wanita itu. Dan itu harus diketahui. Kalau haid sudah biasa. Masa terpendek haid itu berapa? Sebulan. Haid ya kerajo itu. 3 hari. Terpendek 1 hari 1 malam. Bapak aja laki-laki tahu. Karena alhamdulillah sampai sekarang istri bapak perempuan. Dan alhamdulillah baru 1. Tapi anaknya sudah 4. Nggak terkahal dah. Kasihan istri kita. Jangan sia-sia ya. Berdosa Pak. Kata dokter, Buya, istri Buya 3 kali boleh operasinya di perut. Ibu-ibu tuh luar biasa. Buya kau kabe ndak? Ndak semua kan. Kalau ndak calik-calik salah bini Buya di semua kan. Lagi nak kempek perempuan. Jadi kata dokter, perempuan itu hanya bisa melahirkan operasi itu sesar itu 3, kata Allah 4.
Limu membunuh semua itu mau. Yang keempat ini apa kata dokter? Kalau ini Buya tidak hati-hati, pilih salah satu. Apakah sayang dengan istri ini atau mau punya istri lagi? Punya istri lagi meninggalnya. Boleh kami. Pilih kata lo ada wak. Poligami kadang Sarawak wak. Seorang sudah bi dah. Dah dapat tagak dengan seorang tu dah. Jangan sia-sia itu. Poligami itu kalau tidak hati-hati kita dosa besar itu. Ya. Jadi masa terpendek itu 1 hari 1 malam. Masa terpanjang berapa? 15 hari. Kalaulah 20 hari masih ada darah keluar. Darah apa namanya? Itu bukan haid lagi. Terus tahu kalian itu. Tetap sholat. Wajib. Tidak boleh tinggal. Tapi kebersihannya jaga. Karena rata-rata dalam berbagai kitab dijelaskan, baik Imam Syafi'i, Imam Malik, itu masa terpanjang itu 15 hari. Lebih dari itu, andaikan ada juga keluar darah bagi perempuan itu namanya darah penyakit. Istihadah. Dia harus sholat, jaga wudhu terus. Gitu. Harus ibadah-ibadah wajib lainnya. Wes. Bis. Alhamdulillah. Dah, baik. Itu penjelasan apa saja lagi itu. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Jangan sampai hanya di sini. Perbanyak membaca kitab, buku-buku ataupun video-video yang berkenaan dengan masalah taharah atau bersuci. Kita tutup membacakan hamdalah. Ila liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib